Yang kami hormati Ketua Himpauri Kecamatan Krian, Ibu Sri Rezeki Marganingsih SPD. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Hayat beserta segenap jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat. Yang kami hormati Kepala Sekolah Al-Hayat Ibu Naili Rahmah SPD beserta seluruh Dewan Guru KB Al-Hayat dan Dewan Asatidz di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat. Yang kami hormati seluruh tamu undangan beserta wali murid yang hadir dalam acara Seminar Parenting Education pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah, yakni Seminar Parenting Education dengan tema Sinergitas Pendidik dan Orang Tua dalam Mewujudkan Generasi Qur'ani untuk Membangun Fondasi Profil Pelajar Pancasila, persembahan dari KB Al-Hayat Jatikala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, juga orang-orang soleh yang mengikuti jejak langkah beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara seminar hari ini kita buka bersama, perkenankan saya sebagai Master of Ceremony dari acara ini membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan-sambutan menempati acara berikutnya. Lalu seminar yang akan disampaikan oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab. Doa menempati urutan selanjutnya. Yang terakhir yakni penutup. Sebagai tanda acara seminar parenting kita buka, marilah kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan acara hari ini lancar dan membawa manfaat serta keberkahan.
daimaini mutalazimaini madamatil ardi wassamawat amma ba'd. Yang terhormat Ibu Evi Febriani MPSI selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Usman MPD Korwil, penilik PNFI Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krian, yang kami hormati Bapak Yatmoko selaku Kepala Desa Jatikalang beserta segenap jajaran perangkat desa dan tokoh masyarakat, yang kami hormati pula segenap jajaran takmir Masjid Al-Hayat beserta pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat, yang kami hormati dan saya cintai seluruh Dewan Asatir di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat, dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu Wali Murid KB Al-Hayat yang berbahagia. Pada pagi hari ini sudah sangat sepatutnya kita sanjungkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat berupa keberkahan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara seminar Parenting Education yang dipersembahkan oleh kelompok bermain Al-Hayat. Perlu kami sampaikan tujuan dilaksanakannya acara pada pagi hari ini, yakni memberikan penguatan kepada kami semua selaku pendidik dan juga yang hadir di sini selaku orang tua untuk selalu bersinergi menjalin hubungan yang sangat baik untuk membentuk anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, generasi-generasi yang selalu membawa Al-Quran dalam kehidupannya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang selalu mengedepankan iman dan Islam dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu narasumber, selamat datang Bu di Desa Jatikalang. Juga selamat datang di KB Al-Hayat Desa Jatikalang. Juga yang saya hormati Bapak Pendidik, Amir Masjid, tokoh masyarakat, wali murid, juga para guru, para ustadz, ustadzah, juga dewan guru yang berbahagia. Pada pagi kita mengucapkan rasa syukur tertakur kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya, berkat ridhonya, kita masih diberikan suatu bentuk kenikmatan.
peningkatan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat menghadiri acara apa ini Bu? Acara seminar. Ya. Kalau diadakan acara seminar pasti tujuannya untuk belajar bersama atau diskusi bersama gitu. Nah, salam yang tak lupa pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaunya kita masih diberikan suatu bentuk ketetapan iman Islam melalui syariat ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, memang suatu bentuk kebutuhan akan pendidikan apa itu? Membentuk suatu fondasi dari generasi apa? Agama, ya, moral. Sekarang era globalisasi ini amat sangat yang pengaruhnya luar biasa, terutama pengaruh apa? HP, ya. Nah, HP itu memang suatu hal pengaruh sadar tidak sadar, ya, mau tidak mau untuk mengikuti daripada suatu bentuk pendidikan atau suatu bentuk komunitas atau suatu bentuk apapun, ya, melalui HP itu amat sangat berbahaya. Nah, banyak sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati Ibu narasumber, Ibu Evi Febriani, yang sangat saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Yatno, yang sangat saya hormati pengurus atau takmir Masjid Al-Hayat, yang sangat saya hormati semua undangan, dan yang sangat saya banggakan semua bunda-bunda, ibu-ibu, wali murid KB Al-Hayat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan KB Al-Hayat ini semakin maju, semakin jaya, semakin luar biasa, semakin hebat berkat doa dan partisipasi panjenengan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan semua dapat ilmu dari narasumber Bu Evi, dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pendiri di Kecamatan Krian, pendiri PAUD Krian, insyaallah mewujudkan luar biasa KB Al-Hayat. Saya punya acara yang besar. Masyaallah, ini memang berkat dorongan panjenengan. Tiada lembaga itu menjadi besar tanpa keterlibatan orang tua. Ya, sekecil apapun keterlibatan panjenengan dalam suatu satuan pendidikan, mudah-mudahan anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih-solihah, dibanggakan oleh kita semua. Mudah-mudahan menjadi generasi yang Islami, generasi yang Quran. Hari ini kita mengadakan seminar tentang parenting, tentang kelas untuk pendidikan orang tua. Alhamdulillah, nanti kita eksplor bersama, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Evi nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jadi bagaimana pola asuh, pola pendidikan yang ada di rumah panjenengan itu sinergi dengan apa yang dibangun di sekolah ini, di Al-Hayat ini, ya. Jadi keterlibatan panjenengan itu sangat signifikan, ya. Karena anak-anak kita ini adalah sebagai aset panjenengan. Kalau toh anak panjenengan itu sudah bisa misalnya membaca bismillah itu saja, itu sudah kekayaan untuk panjenengan. Karena yang bisa menolong panjenengan bukan siapa-siapa, anak panjenengan itu. Maka tidak salah di Al-Hayat inilah tempatnya.
Dan saya juga Masya Allah, Pak Lurah ini sangat peduli, tidak hanya di Al-Hayat, tapi sekolah-sekolah PAUD yang lain yang ada di wilayah desa Jatikalang ini sangat diperhatikan oleh beliaunya, diberikan insentif atau penghargaan untuk kesejahteraan, meskipun ya kita meskipun ya juga belum besar, tapi itu Masya Allah kepedulian Pak Lurah, Masya Allah luar biasa ini. Beri aplaus untuk pemateri kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ini saya senang sekali disediakan tempat duduk. Cuma saya jadi sedikit grogi. Kenapa? Karena saya biasanya kalau ngisi acara improvisasi, tidak duduk begini, tidak duduk manis. Saya khawatir nggak kelihatan wajah saya. Jadi nanti kalau misalkan saya sambil berdiri, saya jalan-jalan, boleh ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali, merasa terhormat saya ada di panggung. Oke, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan ada, Bapak Ketua Yayasan KB Al-Hayat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatikalang, saya hafal. Yang saya hormati Ketua Pakmir Bapak Haji Bapak Suhaji, ya Bapak Haji Suryaji, okay. Yang saya hormati Bapak Penilik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah, yang saya cintai Ibu Wali Santri Siswa KB Al-Hayat, dan tidak lupa yang paling saya sayangi, suami saya ikut di depan. Karena kalau tanpa beliau saya nggak bisa nyampe sini. Jadi meskipun ucapannya terakhir, tapi di hati selalu yang paling utama. Gitu ya. Bukan bermaksud lebay ya, tapi bagaimanapun suami selalu di hati kan Bu. Ya, bolehlah sekarang sebutannya yang terakhir. Tapi kalau urusan hati selalu yang paling utama. Begitu ya Pak Ketua Yayasan ya. Ngapunten. Oke. Saya nggak bisa terlalu banyak karena tadi pesan dari Kepala Sekolah Bu kalau bisa jangan sampai jam 12 karena masjid ini nanti jam 11 sudah mulai prepare ya Pak ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena di sini banyak ibu-ibunya, jadi saya fokuskan pada ibunya. Tapi kok Bapak Wali Santrinya nggak ada yang datang ya? Ada. Oh ada juga. Oh ada. Nah saya pikir karena didominasi oleh ibu-ibu, jadi mana ya Bapak Wali Santrinya? Karena biasanya kalau ada pertemuan santri seperti ini mesti dominan ibu-ibunya. Meskipun Bapak itu sebetulnya ya punya peranan juga dalam kegiatan belajar anak ya menurut saya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nina ya sedikit tentang saya. Cuma saya sampaikan sedikit tentang profil saya. Ini saya Bapak Ibu, segala potensi yang dimiliki oleh anak. Oke. Mbak operator boleh ya dibantu. Nah sebentar. Saya ingin sharing sedikit dulu. Di sini ada tidak ibu-ibu yang punya pengalaman paling bukan sulit, agak sulit dalam mendidik anak usia dini? Boleh saya tahu sedikit? Misalkan Bu, saya tuh paling susah loh kalau misalkan
anak saya begini. Mumpung ada konsultasi gratis loh, biasanya berbayar. Serius, per jamnya lumayan lagi. Ada yang mau sharing? Tidak perlu menganggap bahwa kalau saya menyampaikan begini nanti dianggapnya anak saya begini, tidak. Tapi orang tua yang open minded berarti memang memberikan kesempatan pada anak, pada dirinya untuk belajar dan mengembangkan diri. Apalagi ketika tadi disampaikan oleh Bapak Penilik, Fondasi Pemuda Pelajar Pancasila ya. Dan di mana Fondasi Profil Pelajar Pancasila, di mana di PAUD ini menjadi sebuah fondasi. Bapak dan Ibu tahu fondasi itu seperti apa? Fondasi itu adalah fondasi dasar. Kalau misalkan kita buat bangunan rumah, fondasinya tidak kuat, meskipun rumah itu nanti kelak bangunannya megah, tapi akan rubuh. Oke, ini sedikit stimulkan saja ya. Nanti bagaimana kita bisa lebih sharing banyak hal. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara dulu tentang anak usia dini. Anak usia dini itu apa? Di sini KB itu kelompok bermain meliputi apa saja Bu Nani? Kelompok bermain melayani usia 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Fase usia dini. Oh gitu ya. Berarti ada kelompok bermain, ada TKA, TKB. Oke. Model pembelajarannya masih sentra atau bagaimana? Pakai sentra. Oh sentra ya. Oke. Kita lihat anak usia dini, betul atau tidak? Anak usia dini ini merupakan individu yang berbeda, unik dan lain-lain. Ya, kira-kira betul atau tidak Ibu? Betul ya. Di sini rata-rata profesi wali santri ada yang guru. Banyak, sebagian besar. Ada yang guru PAUD juga. Guru SD, guru SMP. Ada yang dosen seperti saya. Ada juga. Berarti memang saya rasa secara teori sudah paham semua ya. Artinya bahwa kalau kita bicara tentang anak usia dini, kita bicara tentang bagaimana perkembangan anak, mungkin sudah paham semua. Tapi terkadang meskipun kita paham teori yang kita ketahui, tapi prakteknya mungkin terkadang kita bukan tidak mampu, tapi ada sisi-sisi yang terlewati. Nah, mengenal lingkungannya, mengenal teman barunya, lalu mereka tidak diberikan kesempatan ini, maka sebenarnya orang tua atau kondisi yang salah? Orang tua. Kondisi atau orang tua yang salah? Ada bahasa begini, madrasah yang paling baik itu adalah ibu ya. Nah itu, ternyata menjadi ibu itu tidak mudah ya, tapi juga tidak sulit. Tapi saya bangga menjadi ibu. Kenapa? Karena buat saya wanita ini dengan banyak keistimewaannya masih diberikan kelebihan memiliki sebuah surga ya, Ustazah. Oke, next. Nah ini saya hanya ingin sedikit membahas ya kebutuhan psikologis anak usia dini, kebutuhan kasih sayang. Kira-kira di sini ada ibu-ibu yang nggak sayang sama anaknya? Wah, kalau nggak ada keterlaluan. Ibunya mungkin sedang galau kali ya, sehingga lupa kalau punya anak. Atau mungkin kalau misalkan ibunya hanya memberikan kasih sayang kepada suaminya saja, anaknya dilupakan. Kira-kira itu benar atau tidak? Loh, itu wajar dong Bu, orang yang ngasih anak itu suami saya, jadi saya sayang sama ayahnya daripada sama anak saya, namanya. Ya nggak gitu juga kalau gitu. Saya pernah tanya pada mantan pacar saya, Pak, Papa mau kehilangan bunda atau anak? Wah, pilihannya sulit katanya. Kehilangan bunda nggak enak, nggak ada yang dampingi, kehilangan anak lebih sulit lagi. Jadi nggak mau kehilangan dua-duanya. Padahal saya cuma ngecek, kira-kira ada pilihan tidak? Gitu. Ternyata memang nggak mau. Gitu ya Pak ya? Oke. Nggak apa-apa, sedikit saya bully supaya mentalnya lebih baik. Oke, yang kedua, kebutuhan dipahami. Kebutuhan dipahami itu adalah terkadang kita paham ya, anak-anak yang mereka ketika ada masalah di lingkungan sosialnya tiba-tiba menangis dan mengadu. Kira-kira kalau ada konflik seperti ini, apa yang ibu-ibu lakukan? Siapa anak yang nyakiti kamu? Yang mana?
Begitu? Enggak kan? Jadi nanti anaknya selesai cuma 2 menit berantemnya, ibunya nggak selesai bertahun-tahun. Repot kalau begitu. Nah ini banyak terjadi. Kenapa? Karena ketersinggungan orang tua. Padahal kita paham kan, anak-anak itu masa bermain. Nah kalau misalkan bermain lari-larian kesenggol dikit jatuh, masa ibunya yang tersinggung? Iya enggak? Iya. Oke, selanjutnya kebutuhan dihargai, ya pastilah siapapun itu. Lalu kebutuhan rasa aman. Ya, bagaimana nanti perkembangan mental di usia remaja kelak? Seperti yang kita pahami di Fondasi Profil Pelajar Pancasila. Kira-kira betul Pak Pendiri ini Fondasi Profil Pelajar Pancasila. Jadi kita bicara tentang profil pelajar Pancasila itu sebetulnya bukan saat ini, tapi nanti impactnya ketika lulus SMA, gitu ya Pak. Ketika lulus SMA. Namun fondasinya itu menjadi penting ketika masih di usia dini. Kenapa demikian? Seperti yang saya ibaratkan tadi, usia dini ini menjadi sebuah fondasi. Kalau fondasinya tidak kokoh, tidak kuat, ibaratkan bangunan, maka apa nanti? Meskipun mau dibangun dengan yang megah, pasti ada sisi-sisi yang harus diperbaiki. Apalagi memang sama sekali tidak kokoh. Yang terjadi apa? Ketika remaja kelak, banyak sekali hal-hal yang harus bukan hanya diperbaiki, tapi memang harus mungkin ada bahasanya kalau diperbaiki apa? Rekonstruksi ya. Nah ini yang harus kita pahami bahwa jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kenapa ketika saya komunikasi dengan beberapa pendidik, saya mengangkat dan sangat mengapresiasi sekali guru PAUD daripada guru SD, SMP, SMA, apalagi dosen. Karena guru PAUD ini kompleksitasnya lebih tinggi menurut saya. Tapi kalau sudah SD, apakah tidak ada problem di SD? Tidak juga. SMP, SMA, apalagi kalau sudah menjadi mahasiswa, itu sudah hanya tinggal melanjutkan. Tapi kalau di PAUD ini menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi sesuatu hal yang harus bisa dibangun dengan baik, bukan hanya dibentuk tapi dibangun. Sehingga nanti, makanya saya menganggap bahwa kesuksesan seseorang itu tidak terlepas dari bagaimana ketika dia masih berada di usia dini. Tapi apakah dalam proses belajar itu tidak ada perubahan-perubahan di tiap jenjang? Ya pasti ada perubahan. Tapi menurut saya fondasi yang paling penting itu adalah ketika di usia dini. Seperti yang kita lihat, fondasi profil pelajar Pancasila adalah sebagai dasar untuk membentuk. Jadi impactnya itu bukan saat ini, tapi sekarang ini membentuk dan membangun dan membentuk. Tapi nanti kita akan lihat ketika kelak dia sudah lulus SMA. Kalau SMA itu kelas berapa berarti? Nah, Pancasila itu saya sering dites sama mantan pacar itu. Kamu hafal nggak Pancasila apa? Aduh lupa, suka kebalik-balik malah. Oke. Kita bicara tentang ya ini. Seperti yang Pak Peneliti tadi sampaikan dengan singkatan bahwa dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan lain-lain. Hope-nya, harapannya adalah dari profil pelajar Pancasila nanti anak-anak itu bisa memenuhi 6 dimensi ini. Nah, sekarang di usia dini itu menjadi fondasi. Kenapa judul parenting kali ini itu adalah fondasi? Karena memang di usia dini itu menjadi fondasi. Nanti akan nampak apakah 6 dimensi ini bisa tercover semua ketika dia sudah lulus SMA. Dia punya tidak keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai kepada bernalar kritis. Nah ini kaitannya dengan kurikulum. Nah itu tugasnya sekolah.
Tapi di sini saya hanya ingin berbicara tentang substansi dari sinergitas. Oke, Ustazah, monggo. Nah ini sinergitas sesuai dengan tema kita, sinergitas apa namanya? Pendidik dan orang tua. Kira-kira orang tua bisa menjadi pendidik tidak? Ya, jelas pendidik utama di rumah, apalagi ibu. Saya mau nanya sekarang, kira-kira dalam mendidik anak ada kerjasama yang baik nggak dengan suami? Harus ada. Jangan hanya suami tahu cari uang, ibu yang mendidik. Ada apa-apa sama ibu, ada apa-apa sama anak, ibu yang salah. Jangan. Kenapa? Menjadi penting. Bapak urusan apa, ibu urusan apa, yang sifatnya sama-sama untuk mendidik. Nah, tapi sinergitas sinergitas di sini adalah bagaimana sinergitas kerjasama antara orang tua dan guru. Sekarang saya tanya nih, kira-kira kalau ada perkumpulan, ada pertemuan seperti ini, siapa yang punya pemikiran, khususnya wali santri, paling minta sumbangan lagi? Ada yang punya mindset seperti itu? Kadang sih, nggak semua. Termasuk saya juga, karena kalau diundang, aduh apalagi ya, ngumpulkan orang tua, jangan-jangan minta sumbangan lagi. Sedikit terbesit, tapi tidak selamanya begitu. Nah, saya rasa KB Al-Hayat ini luar biasa. Kenapa? Karena di seminar parenting ini bagaimana bisa memberikan sebuah informasi tentang sinergitas itu sendiri. Oke, kita lihat sinergitas. Sinergitas itu di sini apa sih? Kalau kita membaca tentang mendengar sekilas tentang sinergitas, berarti identik dengan kerjasama. Itu saja. Kerjasama bagaimana? Kerjasama yang baik. Tentang apa? Tentang perkembangan anak. Tapi kalau misalkan boleh tidak Bu kita kerjasama urusan arisan misalkan, ada paguyuban orang tua, pinginnya juga arisan dengan guru-guru, itu di luar konteks ya. Tapi yang akan saya bahas adalah sinergitas bagaimana komunikasi yang efektif antara pihak sekolah khususnya guru dengan orang tua. Sekarang kalau ada orang tua yang aktif menanyakan perkembangan anaknya kepada gurunya, lalu pihak sekolah atau guru merasa kok nanya-nanya terus, wah itu ada nggak di KB Al-Hayat begitu? Enggak ya, pasti dilayani dengan baik kan. Bahkan menurut saya kayaknya ustazahnya aktif semua. Kalau ada orang tua yang lupa, justru malah gurunya yang menyampaikan, Bu perkembangan anaknya begini. Mungkin begitu ya? Nah, boleh tepuk tangannya dulu buat ustazah dan ustadz di KB Al-Hayat. Ada ustadznya ya? Ibu kepala sekolah ada. Oke, boleh ustazah? Nah ini, kenapa kok harus? Ya ini tujuannya. Bagaimana bisa memberikan edukasi kepada orang tua. Orang tua pun juga begitu. Artinya ada timbal balik. Oke, monggo ustazah. Nah ini, pentingnya sinergitas. Ini yang paling penting menurut saya, substansinya. Satu, berorientasi pada hasil dan dampak yang ingin dicapai. Iya tidak? Kira-kira kalau kita bicara tentang insan Qur'ani, bapak dan ibu mau tidak memiliki anak yang hafiz Quran misalkan? Ya, ini lebih difokuskan kepada hasil. Tujuan akhirnya apa? Yang kedua, saling bekerja sama. Saling bekerja sama dengan bagaimana? Dengan tujuan yang sama. Bapak Ibu sekalian, kira-kira bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dengan pihak sekolah seperti apa? Boleh saya minta satu sampel wali santri untuk ke depan? Siapa yang sering aktif komunikasi dengan pihak sekolah? Monggo, satu saja sampel. Udahnya Mas juga. Yuk, monggo Ibu, monggo Umi, monggo Umi ya, monggo Umi. Sangat muda, Bu. Oh iya, usia berapa? 29. Saya usia 42. Sini, monggo Umi, nggak apa-apa. Umi itu kan bukan hanya untuk panggilan sudah. Monggo Umi, ke atas Umi, sedikit Umi, sini, monggo. Kenapa saya? Ya, sini. Monggo Umi, sini Umi. Wali santri dari Mas Dika.
Jika Umi tolong sampaikan pada kami, saya khususnya, bagaimana Umi membangun komunikasi yang intens dengan pihak sekolah. Oke. Biasanya itu kalau katakan itu saya tanya ke Bu Hair. Bagaimana kita Oh gitu. Kira-kira dalam proses belajar itu sebelum rapotan pernah tidak membangun komunikasi? iya biasanya kalau misalnya kan murajaah itu juga. Murajaah, G. Anaknya itu kan saya Nggak pede, bukan ya itu aktif gitu. aktif. Murajaahnya lancar kok lama ya kok nggak lancar kayak gitu. Jadi saya Tanya. dari ini apa ya kira-kira kok nggak kayak gitu lagi. Lalu kira-kira apa penjelasan dari beliau? Ya dari penjelasannya dengan baik. Oh mungkin ini habis di rumah dia gimana. Terus ya Biar lebih bisa mengeksplor diri ya. dengan dia gimana di sekolah gimana. Jadi tanya-tanya itu. Ya nanti kalau sudah klik apa masalahnya. Oh baru ya, dicarikan solusi bagaimana. Oh jadi sekolah harus bagaimana, di rumah harus bagaimana gitu. Artinya memang harus kooperatif ya. Dan selama ini hubungan komunikasi dengan pihak sekolah baik ya, baik sekali atau baik saja? Baik sekali. Baik sekali, gitu ya. Dan kira-kira Umi ini merasa apa ya? Merasa yakin bahwa menitipkan anak sekolah di sini akan ada progres yang baik, atau mungkin tujuan dari sekolah ini mewujudkan insan Qur'ani akan tercapai? Sangat-sangat yakin. Sangat-sangat yakin. Wah, berarti KP Al-Hayat ini bukan guru secara langsung, tapi informal seperti apa? Yaitu grup WhatsApp, lalu juga mungkin Jabri. Nah, artinya ketika bicara tentang sinergitas itu banyak cara sebenarnya. Jadi yang paling utama adalah sekarang bagaimana guru atau orang tua itu sama-sama membuka diri, open minded. Jangan lebih kepada like dislike. Misalkan contoh, kalau di KB Al-Hayat ini ada anaknya bupati ya Pak ya, kalau di sini bukan ya, Sidoarjo itu apa? Bupati, contoh bupati anaknya kepala desa, maka pelayanannya bagus gitu. Kalau bukan anaknya perangkat daerah, biasa-biasa saja. Nah itu tidak bisa begitu. Jadi semua sama. Yang dimaksud dengan open mind dan membuka diri itu adalah seperti apa? Kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kekurangan anak kita, menerima dan memberitahu ketidaktahuan kita sebagai orang tua sebaiknya bagaimana. Ini yang saya maksud open minded. Jangan maaf, saya ini dosen loh. Tapi kalau dari sisi keilmuan berbeda dengan guru PAUD. Jadi seperti saya, misalkan tidak open minded, ketika diberitahu, diinformasikan oleh guru PAUD, ibu sebaiknya begini ya, karena merasa seorang dosen, oh nggak bisa bu, yang benar itu adalah begini. Nah itu nggak balance. Tidak akan pernah terjalin sinergi yang positif. Yang saya maksud open minded adalah bagaimana kita bisa saling menghargai profesi apapun, open minded, terbuka, menerima apa yang menjadi kekurangan dari kita dan anak kita, masukan dari sekolah, dan sekolah juga mampu follow up apa yang menjadi hope, harapan dari orang tua. Ini kalau sudah begini Bu, KB Al-Hayat ini bukan hanya 136 siswanya, bisa sampai 500. Saking percayanya masyarakat. Kenapa? Karena hubungan harmonisasi yang baik itu menjadi penting. Oke. Nah, yang kedua, kalau bicara tentang membentuk insan yang Qur'ani, di sini mungkin sudah pernah ya, Ustazah mendatangkan narasumber sebentar. Mendatangkan narasumber yang dikemas dalam kegiatan pengajian, atau mungkin memang ada ustazah-ustazah yang membimbing dalam murojaah atau menghafal itu sendiri di Al-Hayat ini sendiri. Nggih. Begini Bu Evi, untuk ngaji pagi di Al-Hayat ini kurikulumnya include ngaji pagi kebetulan menggunakan metode Qiraati. Jadi anak-anak kami bahkan yang usia playgroup itu sudah ada yang bisa membaca Al-Quran. Playgroup sudah bisa membaca Al-Quran. Oke. Ya.
bersama misalkan atau apa? Ya, salat duha itu kami kami sampaikan di setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oke. Untuk yang sudah menggunakan metodologi pakem itu ngaji pagi. Ya. Kemudian kami istirahat sebentar 15 menit. Kemudian materi ketekaan itu hanya 30 menit saja. Sisanya kalau kebaikan itu laki-laki sama perempuan kami bisa. Oh ya, oke. Juga memahami itu. Ada mbak yang pipis di kamar mandi laki-laki, jadi yang anak laki-laki. Toilet kami pisahkan, sehingga jika ada misalnya anak perempuan ke toilet laki-laki, yang anak laki-laki mau pipis bilang, loh bu kok mbak itu kok ke toilet laki-laki, jadi mereka paham ya? Iya, itu secara dasar aja. Tentang gender ya? Betul. Oke. Kami juga ajarkan kalau misal pakai celana itu ke tempat yang tertutup karena nanti awetnya kelihatan dan sebagainya. Oke, itu adalah pendidikan seksual. Yang dimaksud dengan pendidikan seksual itu bukan pendidikan yang lebih mengarah kepada pemahaman mereka tentang tidak, tapi mereka memahami bahwa kalau saya perempuan saya harus begini, pakaian saya kalau perempuan begini, kalau laki-laki itu begini. Nah itu bagaimana mereka memahami tentang gendernya mereka. Oke? Termasuk juga tata cara ketika ke kamar mandi ya. Kalau laki-laki misalkan ketika seni begini, misalkan ketika membuang air besar begini, perempuan juga begini. Diajarkan toilet training tidak di sini? Secara dasar dan secara umum saja, Bu Evi. Oke. Belum sampai yang sangat spesifik sekali belum. Oke, iya. Tapi itu penting juga menurut saya. Karena terkadang anak-anak itu kan harus diberikan pemahaman ya. Ketika kalau mereka sudah terburu-buru, anak usia itu terburu-buru tiba-tiba pipis sambil berdiri misalkan. Nah, itu bagaimana mereka dibiasakan juga bahwa kalau pipis tata caranya begini misalkan. Nah, itu next itu bisa lebih dispesifikkan seperti itu supaya mereka lebih paham. Oke. Selanjutnya kita lihat. Kalau tadi membentuk akidah, membentuk akhlak dan sampai kepada spesifikasi pendidikan seksual, membentuk akidah akhlak, membentuk akidah anak itu bagaimana? Kita lihat poin-poinnya. Ini mungkin penting juga ya buat guru-guru ya, ilmu buat guru-guru. Jadi kalau akidah, anak itu harus diapakan? Yang pertama, melafalkan syahadat, menumbuhkan rasa cinta pada Allah. Menumbuhkan rasa cinta pada Allah itu kan biasanya di sentra ada ya Bu? Seperti apa misalkan? Sentra apa itu kalau menumbuhkan cinta pada Allah? Untuk aspek ini menurut kami bisa masuk ke semua sentra ya. Oke. Ya, misalnya kita ke sentra awan misalnya mereka bermain pasir. Maka siapa yang menciptakan pasir itu, kemudian di mana dan seterusnya. Dan seterusnya, oke. Menumbuhkan rasa cinta, membimbing anak mempelajari Al-Quran. Artinya kan anak-anak dengan murojaah tadi kan sudah dikenalkan ya. Apalagi tadi ada anak yang sudah pintar mengaji di usia playgroup, usia playgroup. Mulai dari apa ibu? Iqra ya? Iqra sampai ada yang sudah nilai-nilai yang tidak semua bisa kita miliki di rumah. Terkadang ini juga bisa di rumah ya, maksud saya. Misalkan, apalagi memang ini berangkatnya dari rumah, bisa dipraktekkan di sekolah misalkan. Tapi kalau misalkan di rumah ini tidak dilakukan kebiasaan seperti itu, di sekolah dibiasakan, maka bagaimana ada follow up dari orang tua, dan ini bisa menjadi sebuah habit, kebiasaan bagi anak. Itu bahasa saya terlalu tinggi Ustazah? Enggak ya? Enggak ya, insya Allah ya. Takutnya habit lah ini apa gitu kan, terlalu ini. Enggak ya, saya rasa semuanya bisa memahami. Oke, etika makan ini saya rasa kepada kebiasaan kan? Pernah tidak? Kalau saya dari kecil sampai besar, paling tidak diperbolehkan makan tidak di tempat makan. Makan sambil nonton TV misalkan. Udah gitu makan sambil nonton TV itu sambil menikmati. Jadi tidak ada waktu yang ditentukan bahwa makan 5 menit, 10 menit gitu. Saya tidak boleh. Kalau kamu mau nonton TV, selesaikan makanmu dulu di tempat makan. Selalu begitu. Dan yang namanya makan, saya selalu diajarkan oleh orang tua saya ketika selesai makan kan, ucapkan alhamdulillah, tutup. Kalau kamu pakai sendok, tutup sendokmu posisinya begini. Setelah itu kamu taruh ke tempat cuci piring, kamu cuci piring yang itu menjadi tanggung jawabmu sendiri.
bukan langsung berakhir habis makan taruh di tempat makan langsung pergi gitu aja. Ini bicara tentang tanggung jawab. Dan sampai saat ini karena kebiasaan itu terus dibangun mulai kecil, saya sampai setua ini juga ya begitu kadang meskipun ada pembantu. Sudah Bu, biar saya ini kan tidak usah. Nah itu maksudnya. Oke, selanjutnya ini ada bertetangga. Maaf yang tadi ya, ada bertetangga. Yang paling utama adalah jangan biasakan anak-anak menenangga dari kecil. Apalagi suka ngobrolin orang itu temennya ya begini-begini. Dengan kebiasaan itu kalau sudah besar paling senang kepoin orang. Ya, kalau saya nggak pernah suka kepoin orang, dikepoin sering. Nah, membentuk kebiasaan ibadah. Ini saya rasa, menurut saya ini lebih kepada substansi, langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan. Tapi bagaimana cara mengemasnya, nanti saya rasa memang sekolah sudah lebih paham. Membentuk kebiasaan ibadah anak, mengajarkan sholat, melatih, nah ini saya rasa sudah dilakukan ya pihak sekolah ya. Tapi ini bisa menjadi pegangan ilmu buat orang tua. Oh jadi kalau akidah aku harus begini. Oh akhlak aku harus begini. Oh kalau misalkan bicara tentang adab kebiasaan anak aku harus begini. Nah makanya kenapa saya spesifikkan. Bagaimana anak yang sering tidak mau keluar kamar, anak yang lebih senang di dalam kamar, di dalam rumah saja, jangan dianggap aman-aman saja. Ya. Apalagi kalau dia sudah ada indikasi antisosial. Antisosial ini gangguan kepribadian. Kenapa? Antisosial ini dia tidak mau mengenal lingkungan sosialnya, dia tidak prososial. Maka ini lebih kepada bagaimana nantinya anak terhadap merespon terhadap lingkungan sosial. Padahal kalau dalam teori perkembangan ada yang namanya kematangan sosial. Kenapa dalam kematangan sosial itu ada penyesuaian dan interaksi sosial. Anak yang tidak mau berteman dengan teman sebayanya, dia lebih memilih menyendiri. Oh enggak Bu, anak saya itu toroca. Toroca itu ngerti kalau kata orang Madura penurut. Suruh duduk, jangan manjat-manjat, diam, jangan begitu. Justru dipertanyakan ini. Dipertanyakan bagaimana? Ada apa? Harusnya kan anak saya ini dunianya dia bermain. Dunianya itu dia mengenal teman sebayanya. Kok dia jadi begini? Ada apa? Ada hambatan apa ini? Di perkembangan anaknya kan ada sosio emosi ya Bu ya. Apakah ada kendala di sini? Itu perlu dipahami. Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap bahwa anak saya baik-baik saja, tapi jangan menganggap bahwa anak yang hiperaktif, yang sangat aktif itu juga problem. Nah itu perlu kita cermati bersama. Terlalu over tidak baik, terlalu low atau sama sekali tidak berbuat itu juga kurang positif. Jadi kita perlu memahami memang, oh di usia anak sekian harusnya tugas-tugas perkembangan yang dilakukan dia harus bagaimana. Makanya saya katakan menjadi ibu itu harus pintar. Menjadi ibu rumah tangga kira-kira sulit atau tidak? Menurut saya lebih sulit. Menjadi ibu wanita publik dan ibu kolaborasi ini sulit tidak? Saya rasa tergantung bagaimana kita menjalaninya ya. Tapi saya mengatakan saya selalu kepada ibu-ibu rumah tangga yang mampu. Nah itu tadi. Yang mampu apa? Mendidik anak-anaknya, mengantarkan anaknya pada puncak kesuksesan. Karena apa? Menurut saya dalam rumah tangga itu yang paling penting adalah ibu harus bahagia. Kalau ibu tidak bahagia, semuanya jadi kurang bahagia. Betul ya? Kalau ibunya bahagia, nggak mau punya uang juga meriah di rumah. Karena selalu punya cara. Tepung aja bisa jadi makanan enak kok. Tapi kalau ibunya nggak bahagia, mau punya uang berapapun, suami datang cemberut, anak mau salin, ya sudah biarin aja. Nah ini nggak bahagia semua, keluar semua gitu. Nah itulah, makanya saya bilang perempuan itu luar biasa. Makanya saya ketika mengisi acara bicara tentang perempuan, kira-kira di sini program literasinya bagaimana ibu kepala sekolah? Program literasi. Literasi itu kan tidak harus selalu membaca kan?
tapi bagaimana mereka menyenangi dengan membuka buku meskipun hanya menggambar, mewarnai. Nah itu program literasi di KB Al-Hayat itu bagaimana? Ada yang sistem drilling Bu Evi, ya. Kemudian yang lain kita stimulasi atau kita masukkan melalui kegiatan bermain yang mengandung unsur edukasi. Dan juga kelas-kelas itu kita selalu setiap anak dan itu ada hal yang mereka kaji dari situ, entah itu ada nomor numerisasi gitu ya, atau nama-nama hari, nama malaikat dan sebagainya seperti itu. Jadi simbol-simbol. Oke. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya anak-anak menghafal nama-nama Nabi misalkan? Contoh misalkan kan Asmaul Husna misalkan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kan selalu dianukan dengan lagu misalkan. Kira-kira ada tidak hal-hal seperti ini? Menurut saya kan ketika bicara tentang memahami bahwa belajar itu kan banyak hal ya, banyak cara edukasi, dan pastinya dalam dunia PAUD itu adalah belajar yang menyenangkan. Bermain ada sisi belajarnya dan belajar ada sisi bermainnya, kan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mereka cukup memahami tentang nama-nama Nabi, misalkan di sini edukasinya seperti apa? Pembiasaan saja, seperti tadi misal kayak melalui lagu dan sebagainya seperti itu. Jadi awal mereka masuk di kelas itu ada yang bernyanyi, lalu silat dan sebagainya, itu sudah ada di RPP kami ya. Kemudian kami membahas temanya apa itu untuk sebagai pemantik saja untuk menstimulasi mereka, pengalaman mereka mengenai tema yang kita angkat sebenarnya. Dan tema itu kadang-kadang guru yang menuliskan atau kadang juga anak-anak secara bergantian. Oke. Saya rasa itu sudah cukup baik dan membantu ya. Dan ketika anak-anak sudah dibiasakan seperti itu, maka insya Allah nanti dia akan sudah terbiasa, maksud saya. Nah, di sini pernahkah ada penerapan bahasa Arab? Belum ya? Komunikasi dengan bahasa Arab? Belum ya? Tapi mereka kalau mengenal huruf-huruf ini sudah ya. Oke. Nah, saya duduk mungkin karena agak kecapean ya. Jadi kita bicara tentang menanamkan cinta ilmu. Ilmu itu kan banyak. Ilmu itu ada yang pertama menghafal Quran, belajar tentang banyak hal. Makanya yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih program literasi? Nah, ini kan berangkat dari habit ya, kebiasaan ya. Bukan berarti menurut saya anak-anak di pondok itu akan lebih terproteksi, akan lebih baik akhlaknya, adabnya, tidak. Tapi menurut saya pondok cukup membantu. Kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah kita coba bangun ya, kita biasakan, tapi karena pengaruh eksternal lebih kuat. Tapi kalau di pondok ini kan pembiasaannya itu setiap hari begitu kan, begini. Dan waktu itu kan sudah terkonsep. Jam sekian bangun, melakukan aktivitas ini, jam sekian nah ini. Oke, selanjutnya memisahkan antara tempat tidur anak dengan orang tua atau anak lainnya. Jelas. Kalau sudah berbeda jenis, perempuan dan laki-laki, apalagi beranjak dulu SMP, kelas 6 saja, kelas 6 mau ke SMP, atau kelas 4 mau ke kelas 5, ini sudah harus dipisah. Lebih baik orang misalkan ya, lebih baik orang tua yang nggak punya kamar daripada anak yang kamarnya harus jadi satu. Ini juga bicara tentang beberapa kasus ya. Ada kasus keluarga yang kurang mampu. Jadi tidurnya bareng terus. Justru malah memunculkan syahwat pada ayahnya untuk menggauli putrinya. Padahal ada nggak orang tua yang mampu menggauli anaknya sendiri, tapi justru tidak bernafsu kepada istrinya, malah muncul syahwat menggauli anaknya, putrinya. Nah ini juga berisiko. Dan ini ada, case real ini ada. Niat sih tidak ada, tapi karena sering berkumpul, ya namanya anak kadang tidur sama orang tua. Tapi ini ada. Nah ini yang harus diantisipasi.
Tapi kalau orang tua juga nggak punya kamar, resiko ya gimana? Ya Allah, ya paling tidak adalah kamar buat anak ada, buat orang tua ada gitu ya. Terutama buat orang tua penting itu. Nah, menjauhkan anak dari setiap ikhtilat dengan seseorang yang berlawanan jenis. Saya terbiasa diajarkan oleh almarhum kakek. Meskipun sepupu ini kan dekat. Tapi kalau sudah berbeda jenis, apalagi sudah dewasa, tidak boleh berboncengan bersama. Apalagi cipika-cipiki. Sepupu loh. Sepupu. Kenapa? Karena kata kakek saya, sepupu ini bisa dinikahi dan menikahi. Ya kan? Baik. Jadi proteksi dari hal sederhana itu penting. Bukan berarti tidak menghargai saudara, tapi bagaimana ada batasan-batasan yang perlu dipahami. Ini Atas kesempatannya, kenapa nama saya Pendaulan. Di sini saya mau menanyakan tentang beberapa wacana atau berita ya yang sedang berkembang mengenai kasus bully. Iya, pada anak-anak. Kalau sepertinya dulu itu sudah biasa ya. Namun seperti saat ini itu yang berkembang malah dari siswa SD atau anak-anak yang dampaknya ini sangat fatal. Ada kalau yang anak-anak SD, kalau yang diam itu bisa ada yang sampai bunuh diri. Ya, ada juga yang dengan pengeroyokan begitu dengan teman-teman. Iya. Kemudian yang terakhir baru ini ada juga kasus bully yang terjadi di lingkungan pesantren. Nah, ini bagaimana Bu Evi? Apakah faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Kemudian kita sebagai orang tua itu bagaimana menyikapinya? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya dulu kan pernah mondok dan saya merasakan bully itu. Karena itu saya tuh merasa kayak sering minder. Dan apa itu saya takut anak saya itu juga kayak gitu. Karena itu saya tuh kayak gimana ya? Kayak nggak percaya gitu ke anak saya. Tapi dia itu kemarin itu kan ada lomba. Udah wis lomba aja enggak apa-apa. Paling nanti saya takutnya itu kayak grogi gitu di depannya. Ternyata dia itu menang lomba itu. Dan saya merasa kayak salah gitu. Kenapa kok saya nggak percaya sama anak saya gitu? Karena saya minder. Kenapa kok saya mikir anak saya juga minder seperti saya? Jadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagaimana cara menumbuhkan rasa anak ingin berpuasa usia dini atau usia tahun ini. Karena saya pengalaman pribadi juga bahwa ketika saya usia SMP itu saya puasanya itu kayak seperti anak kecil lah. Saya ingin menumbuhkan rasa keinginan anak saya berpuasa itu ketika sejak itu. Bagaimana caranya untuk melatih anak agar ingin berpuasa sejak itu aja. Terima kasih. Untuk yang lain, Ibu, saya tadi lupa namanya siapa ya, tapi pertanyaan pertama, saat ini tuh bully banyak sekali terjadi di jenjang SD ya, bahkan sampai kepada pengeroyokan, bahkan juga di pesantren ada, kan begitu. Ini ada satu artikel yang saya baca, hal yang sangat mendasar penyebab bullying itu adalah adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Ini yang lebih mengarah kepada body shaming. Body shaming tahu ya, ada kekurangan pada seorang anak dan itu dijadikan cemoohan. Awalnya sih kepalanya pitak, misalnya hidungnya korka, misalnya korka lebar gitu, itu. Atau mungkin juga maaf sampai menyebutkan nama orang tua. Sebetulnya adanya ketidakseimbangan antara korban dan pelaku. Ada yang dia karena badannya gemuk sekali dianggapnya si gendut lagi
SMP yang dia mengalami anoreksia. Tahu ya anoreksia? Dia itu ingin tampil cantik, dia tetap makan, tapi setelah makanan yang masuk, Dimuntahin. keluarin lagi, dimuntahkan tapi dengan cara yang tidak wajar. Ini sudah masuk kepada gangguan kepribadian. Kenapa? Kalau orang normal kan, kalau misalkan saya ingin badan saya bagus, sudah kurangi porsi makannya, olahraga. Ini banyak sekali terjadi kepada anak-anak remaja saat ini, khususnya anak SMP, yang dia ingin tampil cantik, ingin tampil begini, di SMA juga begitu. Apalagi sampai mengikuti program diet di internet yang dia tidak mau makan sampai, kalau kurangi karbo boleh, tapi sekarang kan kebutuhan gizinya terpenuhi tidak kalau masih mereka masa belajar? Tidak kan? Itu hanya contoh ya Bu ya. Tapi kalau bicara tentang bully, kenapa kok sekarang di SD itu banyak? Memang kasus-kasus itu banyak Bu. Tingkat SD, bukan hanya SMP SMA, SD juga banyak. Klien saya juga banyak. Jadi awalnya itu karena satu, ada salah satu kasus ya, contoh kasus ini teman dosen, anaknya teman dosen. Bu, ini gimana ya? Anak saya setiap mau sekolah bawaannya katanya pusing saja. Saya periksakan ke dokter. Ternyata setelah di dokter, ini bukan fisiologisnya, karena setelah diperiksa dia baik-baik saja. Anak kelas 2 SD loh. Dokternya sampai bilang, Bu, ini bawa ke Bu Evi. Kenapa? Dia ini mentalnya yang bermasalah. Bukan bertahan di sekolah itu dengan semakin membangun resiliensi mentalnya dan menumbuhkan perilaku asertif pada anak. Tapi kalau bicara tentang perilaku bully, yaitu tadi kita pahami substansi dari bully itu adalah karena adanya ketidakseimbangan, adanya kekurangan. Kenapa? Banyak orang tua yang, meskipun sekarang kan banyak sekolah umum menerima anak-anak ABK ya, wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Kenapa orang tua kadang nggak pede? Saya khawatir Bu, nanti mentalnya anak saya karena nggak sama dengan temennya dijadikan olok-olokan. Akhirnya lebih memilih untuk sekolah ke SLB. Padahal secara kognitif dia itu hanya punya kekurangan, maaf, salah satu organ tubuhnya tidak sempurna, tapi kemampuan kognitifnya bagus sama seperti anak normal pada umumnya. Tapi karena ketidakpedean orang tuanya khawatir, akhirnya disekolahkan di SLB. Ini ada. Kalau pengeroyokan di pondok, anak saya ini 2 kali pindah pondok. Ini memang pondok ini kan macam-macam ya. Basic dari keluarga yang berbeda, parentingnya berbeda, kulturnya berbeda, faktor genetiknya berbeda, itu juga berpengaruh. Tapi yang jelas perilaku bully itu bisa diantisipasi. Yang terpenting adalah satu, ketika anak menjadi korban, maka segera sampaikan bahwa dia korban. Dia merasa tidak nyaman di kondisi seperti ini. Aku harus gimana, Ma? Misalkan, aku harus gimana, Bunda, Ayah, misalkan Papa, Abah, Umi, atau apapun. Nah, seperti yang kemarin itu, orang tuanya kan tidak tahu, anaknya tidak berani ngomong, tapi ketika diperiksakan ke dokter baru kan terungkap bahwa sebenarnya anaknya itu bukan karena fisiologis tapi sisi psikologis. Sampai akhirnya konsultasi ke saya, ya saya sampaikan seperti itu. Mau pindah sekolah sudah, saat itu ibunya sudah nggak bisa Bu Evi, ini anak saya akan jadi korban nanti kalau begini terus, masih kelas 2 SD. Saya mau pindah ke sekolah yang paling bagus. Saya tahu Anda punya banyak uang, tapi apakah ini akan memberikan solusi buat anak Anda? Kalau misalkan nanti sekolah swasta lebih parah lagi dari ini, gimana? Saya bilang pindah lagi. Apa nggak kasihan ke anaknya? Kalau soal uang sampai banyak uang Bu, saya bilang, daripada saya bilang begitu. Terus solusinya gimana? Saya sampaikan. Nah akhirnya, oh baik Bu Evi, saya akan coba sambil melihat progresnya bagaimana dengan komunikasi bersama wali kelasnya. Dan Bu, ya, anak-anak jangan dibiasakan berada di posisi nyaman terus. Sesekali waktu anak-anak itu diberikan
diberikan dalam kondisi yang tidak nyaman, bukan berarti itu sudah dikasih makan ya, bukan. Tapi bagaimana anak itu memahami bahwa oh dia itu tidak memilih untuk aku pokoknya kalau posisi aman nyaman kan. Sehingga apa? Anak seperti tidak punya problem solving. Padahal problem solving ini penting kan, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah itu. Jadi sesekali waktu bagaimana diposisikan anak ketika contoh tidak nyaman tuh begini. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus belajar tentang arti sabar menunggu. Sabar menunggu artinya bahwa bagaimana orang tua masih belum punya uang, tunggu ya kan. Jadi di saat itu harus dipenuhi, kalau tidak dia tantrum, ngamuk-ngamuk dan lain-lain. Nah itu. Yang saya maksud adalah dia harus belajar memahami posisi yang tidak enak juga. Sehingga apa? Akan terbentuk perilaku toleransi terhadap keadaan. Gitu ya Bu ya, saya rasa. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana ibu bisa percaya pada anak yang dianggap tidak sama dengan ibu? Anak, Bu, kalau misalkan punya anak seperti itu, ibu bersyukur. Jangan-jangan ibu punya masa lalu yang membuat ibu menjadi naik. Jangan disamakan Bu. Justru masa lalu itu dibuang jauh-jauh. Bagaimana ibu bisa memberikan reinforce pada anak? Yang pertama adalah ibu bersyukur bahwa anakku tidak sama sepertiku dan jangan pernah sepertiku. Ketika anakku mengalami seperti itu, maka aku berada di garda depan untuk memberikan penguatan yang positif pada dia. Harus tetap bertahan di kondisi yang seperti ini, support dan dukung. Gak usah jauh-jauh. Ada seorang anak, kalau kadang nenek orang tua kan sayang ya sama anak. Mau main ke tangga lagi asik-asik, jatuh, jangan nak. Di sana ada hantunya, ada kodoknya, turun. Contoh. Ada yang sering begitu? Gak usah jauh-jauh. Anak saya yang pertama dulu sama nenek sama yang putri gak begitu. Saking sayangnya, cucu laki-laki takut jatuh, yang kakinya terutama. Jangan. Kalau katanya orang Madura itu, kalau bisa tuh, jihad begini, takut jatuh, takut ada yang ini. Tapi apa? Ketika dewasa, dia naik lift gak berani. Bunda, ketinggian, takut. Soalnya dia nggak pernah boleh naik ke tangga. Mau main ke tangga, maksudnya baik, tapi caranya yang kurang baik. Aduh, itu saya bagaimana merubah mindsetnya untuk dia naik lift loh, bukan naik eskalator ya Bu. Kalau naik eskalator dia itu duduk begini, pegang. Takut. Tapi itu saya biasakan akhirnya. Tapi apakah saya mau marah sama almarhum orang tua saya, almarhum bapak? Kan nggak mungkin. Bukti sayang pada itu. Tapi impactnya anak saya yang pertama laki-laki itu ketika naik lift juga itu dia takut. Pegangan gitu. Kalau naik eskalator dia duduk begini. Iya, itu hanya karena dia mau naik ke tangga bisa kan, paling tidak ya kalau menurut saya ketika dia mau bermain bagaimana sudah biarkan dia bermain, tapi kita cukup di dekatnya misalkan sambil memperhatikan. Anak jatuh ya nggak apa-apa, di situ akan belajar tentang kehati-hatian dan dia paham bahwa ketika jatuh sakit kan, berarti dia nanti kalau berjalan nggak boleh begini lagi. Ini adanya proses transformasi puasa di usia dini. Nah ini hampir pernah saya lakukan kepada anak dan ponakan saya. Jadi memang menumbuhkan keinginan puasa itu tidak mudah, sulit sekali. Nggak usah jauh-jauh. Membangunkan untuk sahur saja. Kadang saya punya ponakan, anaknya penuh drama. Jadi kalau sudah dia kelelahan itu, bunda. Anak saya, ponakan saya itu di Surabaya. Kebetulan ibunya lagi nampu profesi dokternya, spesialis dokternya di UNER. Memang harus dipaksakan Bu. Jadi ketika sahur dibangunkan, meskipun dia dalam kondisi merem, tapi bagaimana dia enak sahur ya, dan komitmen bahwa nanti puasa. Dan memang harus ada kerjasama antara bapak dan ibu. Kalau adik saya itu kan manggil suaminya itu Abi. Abinya ini menjadi
figur yang cukup disegani buat anak-anak urusan ibadah. Jadi misalkan anaknya, oh bunda aku mau berhenti puasa, pamit dulu sama Abi, boleh enggak? Gitu. Memang penuh drama. Yang sakit perut lah, yang inilah, yang lemes lah, belajar jadi nggak enak lah, banyak sekali. Tapi sebetulnya itu bisa disiasati. Nah, untuk pembelajaran bagaimana menumbuhkan itu, memang kalau masih kita lihat usianya dulu Bu, nggak mungkin ya Bu ya kalau usia 3 tahun langsung suruh puasa setengah hari. Nah, paling tidak belajar dulu dari puasa ya 2 jam aja. Nah, nanti dari misalkan subuh nih bangun jam 3, nanti jam 6 ya, nah nanti lanjut lagi puasa ya, nah gitu. Tapi kalau sudah tingkatannya SD kelas 3 dan kelas 4, contoh misalkan dia tidak mampu berpuasa, waduh, repot itu. Paling tidak sudah ada durasi waktu yang kita tentukan dulu. Nah itu. Kayak anak saya dulu waktu masih SD kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3. Saya biasakan itu puasa sampai duhur. Setelah itu dia sudah minum, dia sudah makan. Saya bilang, Kak, kamu bisa melanjutkan puasa nggak sampai maghrib? Bisa sih bunda, bener bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kakak kan sudah buka yang pertama, nanti ada buka yang kedua. Kalau buka yang kedua ini enak, rame-rame sama bunda sama papa, kita beli makanan yang lebih banyak dan yang paling kamu sukai. Nah, saya pernah berstimulasi begitu. Akhirnya dari situ terus mulai ini. Tapi kalau waktu usia dini, susahnya bukan main, jujur. Susah anak saya waktu puasa usia dini. Tapi kalau ponakan saya bisa, tapi penuh dengan drama. Cuma memang kita sebagai ibu harus kuat gitu ya. Kalau nggak kuat, kadang ibunya yang nggak tegaan gitu, pernah. Waktu itu ceritanya bulan puasa. Para itu sinergitas orang tua dan guru di ayat ini bermanfaat. Semua ilmu yang diberikan oleh Bu Dr. Elvi bermanfaat gitu. Dan panjangnya mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekolah di KPR Rakyat menjadi anak yang salih-salihah. Al-Fatihah. Iya nama beliau yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك المساني وحوال المعاني
ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا